Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ide usaha kami yakni Green Glad. Next. Untuk sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zumratul Rosida, NPM 452. Saya Misal Oktaviana, NPM 073. Saya Rizky Pratama, NPM 236. Saya Fitra Zara, NPM 254. Saya Diva Yunik, NPM 260. Saya Alia Nur Halija, NPM 264. Profil usaha kami yaitu Green Glad, pakai sayur siap masak yang dikemas menggunakan styrofoam dan dilapisi plastik wrap yang berisi menu sesuai permintaan customer. Alamat kami ada di Jalan Diponegoro nomor 19 Surabaya, Jawa Timur. Kami menggunakan sosial media Instagram, TikTok, dan Facebook. Sosial media kami bernama Green Glad. Visi dari usaha kami bertekad untuk menjadi penyedia paket sayur siap masak yang terpercaya, segar, dan berkualitas. Misi dari usaha kami menyediakan paket sayur siap masak yang berkualitas tinggi, memberikan pelayanan dan produk terbaik untuk customer, meningkatkan kesadaran pelanggan dengan menyediakan pilihan sayur yang segar. Oke, di sini ada tujuan dari bisnis kami. Sebelumnya bisnis kami adalah bisnis bergerak di bidang makanan, yaitu terutama di bidang sayuran. Jadi produk kami adalah sebuah paket makanan yang berisi menu-menu yang di-custom oleh customer. Nah, jadi tujuan dari bisnis kami adalah untuk memberikan solusi praktis dan sehat kepada pelanggan kami, karena kami menggunakan sayuran organik. Dan kami juga ingin memudahkan pelanggan dalam memasak makanan lezat dan bergizi tanpa harus khawatir dan ribet untuk ke pasar, mencuci, memotong berbagai sayuran. Next. Lalu di sini ada target pasar kami. Target konsumen utama yang kami sasar atau tujuan target kami adalah wanita karir yang sibuk bekerja, mahasiswa rantauan yang mengekos, serta ibu-ibu rumah tangga. Paket sayuran organik siap masak ini dapat mempermudah mereka yang sibuk dan tidak sempat belanja ke pasar untuk mencari bahan-bahan untuk dimasak. Green Glad sendiri hadir sebagai penyedia paket sayur siap masak yang berkualitas. Selanjutnya ada produk dan price. Seperti yang telah dijelaskan di awal, produk yang akan kami tawarkan adalah produk paket sayuran siap masak. Namun, selain paket sayur, nantinya kami juga akan berinovasi dengan menambahkan produk lain seperti variasi lauk pauk yang siap masak juga. Beberapa contoh produk kami ada paket sayur sop, paket sayur masak, sayur ojek. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari bisnis kami itu yang pertama kualitas produk yang produk yang memiliki kualitas unggul pastinya memberikan rasa kepuasan bagi konsumen. Di sini kami akan menawarkan sayuran organik yang pastinya lebih berkualitas, lebih berfungsi, lebih segar, yang sempurna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Lalu yang kedua ada diversifikasi produk yang menarik. Kami tidak ingin membuat konsumen bosan dengan pilihan sayuran yang itu saja. Jadi kami menawarkan berbagai varian produk sayuran yang menggugah selera, mulai dari sayuran hijau, sayuran kuning, dan berbagai macam bahan olahan sayuran lainnya. Yang ketiga ada pelayanan yang baik. Bukan hanya keunggulan produk saja, yang akan kami perhatikan, namun pelayanan yang baik juga menjadi perhatian utama kami. Kami yakin pelayanan yang baik akan memberikan rasa kepuasan terhadap konsumen yang akan menimbulkan rasa loyalitas kepada produk ini dan pastinya akan menguntungkan bagi kami. Lalu selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah tidak dapat menyimpan sayur dengan lama. Karena produk sayur sendiri dapat dengan mudah
layu dan juga membusuk, jadi kami tidak dapat melakukan penyimpanan stok terlalu banyak. Lalu yang kedua yaitu jenis sayur yang diminati hanya tertentu. Bukan. Pastinya seiring dengan berjalannya waktu, selera konsumen terhadap sayuran juga berubah. Begitupun juga dengan eh, penjualan kami. Nantinya akan ada saat di mana hanya sayur-sayur tertentu yang diminati. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang. Jadi yang pertama yaitu jenis usaha yang masih jarang ditemui di pasar. Saat ini tuh bisnis paket sayuran instan masih jarang ditemui di pasar. Hal ini dapat dianggap sebagai peluang menarik dalam industri yang terus berkembang saat ini. Dalam era kesibukan modern, bagi sebagian orang yang tinggal di perkotaan mungkin tidak punya banyak waktu untuk pergi ke pasar, hanya untuk sekedar belanja sayur. Namun sejak hadirnya usaha kami, kini mereka belanja jadi lebih mudah. Tidak perlu repot ke pasar, cukup pesan dan bayar lewat smartphone, maka barang akan diantar sampai ke tujuan. Yang kedua, ada kustomisasi produk berdasarkan permintaan pelanggan. Jadi dengan memberikan konsumen kesempatan untuk memilih jenis sayuran, jumlah, atau bahkan metode pengolahan yang mereka inginkan, bisnis ini dapat memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan individu. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam menyajikan produk yang sesuai dengan selera masing-masing pelanggan yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap pembelian produk kami. Selanjutnya yaitu ada threat atau ancaman. Jadi ancaman untuk produk kami yaitu munculnya pesaing baru. Karena sekarang itu sudah banyak pesaing yang menekuni bidang ini. Jadi bisnis ini merupakan bisnis yang mudah untuk dilakukan sehingga telah banyak sekali pengusaha-pengusaha lain yang juga mendirikan bisnis sayuran seperti kami. Yang kedua yaitu harga sayuran fluktuatif atau dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi harga sayuran juga menyesuaikan kondisi di pasar. Oleh karena itu bisa menjadikan ancaman bagi pemula bisnis ini. Next. Nah, untuk plus dan promotion kami, yaitu kami bertempat di Jalan Diponegoro nomor 19 Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, yaitu kami setiap minggu mengadakan atau membuka stand di Car Free Day yang ada di Surabaya. Kemudian promotion kami menjual melalui beberapa media sosial yang kami punya, baik Instagram, TikTok, dan juga Facebook, dan juga berjualan di tempat Car Free Day tadi. Next. Yang selanjutnya ada rencana bisnis 1 sampai 2 tahun ke depan, bisnis Greenlight kami. Yang pertama, pada tahun pertama kita akan mendapatkan pemasok dengan harga yang rendah. Pada rencana ini, karena kami menggunakan sayur organik, jadi kami akan mencari pemasok dengan harga yang rendah. Untuk yang kedua, menjadi supplier minimarket. Untuk memperluas pasar kami akan merencanakan pada tahun kedua untuk menjadi supplier di supermarket, karena di minimarket atau supermarket ini masih jarang ditemukan menjual bisnis sayur siap masak seperti produk kita. Untuk yang ketiga, memiliki gudang dan store untuk bisnis, karena menjadi supplier minimarket pastinya akan membutuhkan tempat yang lebih luas untuk produknya, maka kami berencana ingin memiliki gudang dan store untuk mengembangkan bisnis kami. Next. Berikut adalah denah store offline kami nantinya. Next. Berikut merupakan layout dari media sosial kami. Pada bio Instagram kami menjelaskan kami menjual produk paket sayur siap masak. Lalu ada informasi untuk order dan alamat bisnis kami. Pada feeds-nya kami juga menjelaskan bagaimana cara order pada bisnis kami. Lalu pada highlight-nya kami menunjukkan harga-harga dan sayur-sayur apa saja yang kami sediakan. Next.
Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada planning, yaitu kita melakukan perencanaan 1 tahun ke depan. Terus pengawasan kegiatan untuk bisa mencapai target, evaluasi jika terjadi kesalahan atau rencana yang tidak sesuai harapan. Yang kedua ada organizing. Yang pertama adalah pengaturan SDM. Ini meliputi tugas dan tanggung jawab masing-masing SDM. Yang kedua, pengaturan keuangan yang meliputi anggaran pemantauan, biaya produksi, dan mengatur manajemen keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, penyusunan jadwal produksi dan pengiriman. Fokus kami adalah pengiriman yang tepat waktu, kualitas produk, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengaturan manajemen kualitas dan stok. Kami selalu memantau produk agar tetap terjaga dan memantau persediaan stok. Selanjutnya yaitu actuating, yaitu mengarahkan jalannya aktivitas bisnis. Selanjutnya memastikan pegawai menaati tata tertib, yaitu setiap pegawai itu harus menaati peraturan yang ada supaya bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Yang terakhir, memotivasi dan mengapresiasi karyawan. Motivasi yang diberikan adalah sebuah apresiasi yang berupa bonus atau tunjangan. Yang terakhir yaitu controlling, pemantauan dan persediaan. Yang kedua, pemantauan penjualan. Yang ketiga, evaluasi kualitas produk. Yang keempat, evaluasi kepuasan konsumen, yaitu melakukan survei secara berkala untuk mendapatkan umpan balik tentang kualitas produk dan layanan dari bisnis kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya atau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.